Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lumansyah Farazi, kelas 5C Prodi PAI. Di sini saya akan mereview tugas makalah yaitu yang berjudul analisis kualitas tes dan butir soal. Langsung saja saya akan mereviewnya, yaitu tentang pengertian. Pengertian analisis tes dan butir soal. Jadi analisis tes itu dan butir soal itu merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik secara tes keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Tes diharapkan dapat menggambarkan sampel perilaku dan menghasilkan nilai yang objektif serta akurat. Tes hendaknya disusun sesuai dengan prinsip dan prosedur penyusunan tes. Para ahli banyak yang mengemukakan tentang karakteristik tersebut. Analisis kualitas tes dan butir soal adalah proses yang mengkaji kualitas tes dan butir soal secara mendetail dengan tujuan untuk mengetahui apakah tes tersebut sudah dapat mengukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Analisis ini dapat membantu dan mengevaluasi kualitas tes yang menentukan efektivitas dan keadilan saat ujian, dan juga mengidentifikasi soal-soal yang baik dan kurang baik dan jeleknya serta memperoleh petunjuk untuk melakukan perbaikan. Pada prinsipnya, analisis butir ini eh, secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Penelaah biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Teknik analisis secara kualitatif. Nah, di sini ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis soal secara kualitatif. Nah, diantaranya itu teknik moderator dan teknik panel. Teknik moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat orang satu orang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli guru yang mengajarkan materi, ahli materi, penyusun atau pengembang kurikulum. Jadi ahli penilaian, ahli bahasa yang berlatar belakang psikologi. Teknik ini sangat baik karena setiap butir soal ini dilihat secara bersama-sama berdasarkan kaidah penulisannya. Analisis butir secara kuantitatif. Jadi penelaah butir soal yang didasarkan pada data empirik. Jadi data empirik yang diperoleh dari soal yang diujikan itu ada dua, yaitu pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu pendekatan secara klasik dan modern. Nah, analisis butir ini secara klasik juga menelaah butir soal yang melalui informasi dari jawaban peserta didik. Tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Jadi kelebihan analisis ini, butir soal secara klasik itu murah, juga sederhana, familiar, dan dapat dilaksanakan secara sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer. Jadi kita tuh dapat menggunakan data ini dari beberapa peserta didik atau sampel lainnya. Tujuan butir soal, analisis butir soal. Nah, jadi tujuannya analisis tes dan butir soal itu untuk mengetahui apakah tes atau soal yang digunakan tuh sudah mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur melalui tes atau soal tersebut. Juga mengetahui sejauh mana data atau informasi yang dihasilkan tes maupun butir soal itu dapat diandalkan. Mengetahui sejauh mana data yang dihasilkan oleh tes atau soal dapat berguna bagi proses pembelajaran. Nah, jadi juga ada manfaat analisis butir soal. Nah, jadi manfaatnya itu banyak, yaitu
Kegiatan analisis butir soal ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya, contohnya ya, dapat membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan, relevan bagi penyusun tes informal seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas. Nah, mendukung penulisan butir soal yang efektif. Secara materi dapat memperbaiki tes di kelas, juga meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.